Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastuti dari Prodi Manajemen S1, mata kuliah E-Commerce Business. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Farid Al-Rizki SEMM. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis tren pasar, perilaku konsumen, target pasar, dan rencana pemasaran Nutrinest Kitchen. Nutrinest Kitchen adalah makanan sehat berbahan organik dan ramah lingkungan. Latar belakang usaha Nutrinest Kitchen adalah bisnis kuliner yang mengusung konsep makanan sehat dengan bahan dasar organik dan tanpa pengawet. Nutrinest Kitchen berfokus pada penyediaan menu makanan bergizi seperti salad bowl, smoothie, makanan vegetarian, dan cemilan sehat berbahan alami. Awalnya, Nutrinest Kitchen hanya melayani pelanggan melalui gerai fisik di area pusat kota. Namun, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin peduli pada makanan sehat dan tren belanja online memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan bisnis melalui platform e-commerce. Analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis dan e-commerce, yaitu satu, pertumbuhan minat pada masyarakat sehat dan organik. Pasca pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan meningkat. Konsumen kini lebih selektif dalam memilih makanan bergizi dan aman dikonsumsi seperti produk organik, rendah kalori, bebas gluten, dan berbahan nabati atau plant-based. Tren makanan sehat berbahan lokal dan ramah lingkungan semakin diminati selaras dengan gaya hidup eco-friendly. Kedua, digitalisasi dan peningkatan belanja makanan sehat secara online, yaitu e-commerce menjadi platform utama dalam distribusi makanan sehat dengan pertumbuhan signifikan di sektor food and beverage. Platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Tokopedia, dan Shopee menjadi pilihan utama konsumen. Konsumen semakin tertarik dengan layanan berbasis digital seperti meal kit, ready-to-eat meals, dan layanan langganan makanan sehat mingguan atau bulanan. Sustainability dan eco-friendly sebagai daya tarik, yaitu brand yang menerapkan konsep berkelanjutan, misalnya penggunaan kemasan ramah lingkungan dan bahan pangan lokal, memiliki daya tarik lebih di mata konsumen. Konsumen kini memperhatikan faktor etis dan lingkungan dalam keputusan pembelian, sehingga brand dengan visi green business lebih mudah menarik perhatian. Peningkatan penggunaan media sosial dan influencer marketing, yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi platform utama untuk memperkenalkan produk makanan sehat melalui konten marketing, live shopping, dan kolaborasi dengan influencer kesehatan. Video pendek tentang resep sehat, manfaat nutrisi, dan testimoni konsumen efektif untuk menarik audiens muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z. B. Identifikasi perubahan perilaku konsumen terkait produk. Satu, konsumen semakin cermat dalam memilih produk. Konsumen membaca label gizi, memeriksa kandungan kalori, protein, sehat, dan memastikan tidak ada bahan kimia berbahaya dalam produk makanan sehat. Produksi dengan klaim low sugar, high protein, gluten free, dan plant-based menjadi favorit. Permintaan akan makanan sehat yang praktis dan siap santap, yaitu konsumen modern mengutamakan kenyamanan dan waktu. Makanan sehat yang praktis seperti meal prep, ready to eat meal, dan snack sehat memiliki permintaan tinggi. Paket langganan mingguan untuk makanan sehat menjadi alternatif bagi pekerja kantoran dan mahasiswa yang ingin menjaga pola makan tanpa repot memasak. Lalu fokus pada gaya hidup sehat dan well-being.
Konsumen tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental. Oleh karena itu, makanan yang mendukung energi stabil, meningkatkan mood, dan menjaga berat badan ideal menjadi pilihan utama. Kesadaran lingkungan yang semakin kuat, yaitu konsumen cenderung memilih produk dari brand yang ramah lingkungan, menggunakan bahan lokal, dan mengurangi limbah kemasan. Program eco packaging dan zero waste menjadi nilai tambah yang berpengaruh dalam keputusan pembelian. Tinjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar, yaitu satu, diversifikasi produk, yaitu brand pesaing seperti Green Rebel dan Burgerins menawarkan varian produk mulai dari plant-based burgers, vegan snack, hingga makanan beku sehat. Diverifikasi ini meningkatkan daya tarik dan memperluas segmen konsumen. Kedua, program loyalitas dan langganan. Pesaing mengembangkan program membership dan sistem langganan mingguan atau bulanan dengan diskon eksklusif dan penawaran khusus bagi pelanggan setia. Strategi ini meningkatkan retensi pelanggan. Ketiga, kolaborasi dengan influencer dan ahli gizi. Kompetitor menggandeng influencer di bidang kesehatan, ahli gizi, dan food blogger untuk mempromosikan produk mereka melalui media sosial dan webinar. Ini membangun kredibilitas dan memperluas jangkauan audiens. 4. Pemanfaatan promo dan diskon di e-commerce. Diskon musiman, bundling produk, dan program gratis ongkir menjadi senjata utama dalam menarik konsumen. Flash sale di platform e-commerce juga meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat. Kedua, identifikasi target pasar dan segmentasi dan pemilihan platform e-commerce. A. Tentukan profil pelanggan yang paling cocok dengan produk Anda. Demografis yaitu usia 18 sampai 45 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, status mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, pegiat olahraga, dan komunitas gaya hidup sehat. Pendapatan menengah ke atas mampu membeli makanan sehat berkualitas. Psikografis memiliki gaya hidup aktif dan peduli pada kesehatan, cenderung mengikuti tren makanan sehat dan ramah lingkungan, memperhatikan kandungan gizi dan memilih produk yang menunjang kesehatan fisik dan mental. Perilaku konsumen yaitu lebih memilih produk makanan sehat yang praktis dan mudah dipesan secara online. Aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Sering memanfaatkan promo dan diskon di platform e-commerce. Identifikasi segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan signifikan, yaitu satu, pekerja kantoran atau millennial professionals, yaitu fokus pada makanan sehat praktis untuk dikonsumsi selama jam kerja, lalu mengutamakan kenyamanan dan kecepatan dalam layanan. Kedua, mahasiswa dan Gen Z cenderung mengikuti tren makanan sehat dan aktif mencari rekomendasi di media sosial, lebih tertarik pada produk yang estetik dan memiliki harga terjangkau. Ketiga, komunitas vegan atau vegetarian dan pegiat olahraga mencari produk makanan plant-based, tinggi protein dan ramah lingkungan. Lebih cenderung menjadi pelanggan setia karena kebutuhan diet yang khusus. Pilih platform e-commerce yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar, yaitu satu, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Cukup untuk layanan pengiriman makanan siap santap atau ready to eat meals. Lalu platform populer untuk pemesanan makanan sehat secara instan. Kedua, ada Tokopedia dan Shopee untuk penjualan produk makanan kemasan, misal granola, snack sehat, cold press juice, lalu memungkinkan program diskon dan penawaran bundling. Ketiga, Sosiola Healthy Food Section,
yaitu platform khusus konsumen yang sadar kesehatan dan mencari produk berbahan alami. Keempat, website dan aplikasi sendiri. Membangun sistem layanan mingguan atau bulanan, subscription plan, menawarkan promo eksklusif. Pengembangan rencana pemasaran, yaitu rencana strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk melalui e-commerce, yaitu satu, pembuatan official store di platform e-commerce dengan membuka toko resmi di Shopee, Tokopedia, dan GoFood untuk meningkatkan kredibilitas, menjangkau konsumen lebih luas. Lalu memanfaatkan fitur flash sale, voucher diskon, dan gratis ongkir. Konten marketing di media sosial, yaitu membuat konten edukasi tentang manfaat makanan sehat, resep sederhana, dan tips gaya hidup sehat. Menggunakan video pendek di TikTok dan Instagram Reels untuk menarik perhatian konsumen Gen Z dan milenial. Kolaborasi dengan influencer dan ahli gizi, yaitu menggandeng influencer dan ahli gizi untuk mempromosikan produk melalui review, konten edukatif, dan kampanye kesehatan. Lalu peluncuran program loyalty dan membership, yaitu program keanggotaan dengan sistem poin yang dapat ditukar dengan diskon atau produk gratis. Lalu ada penawaran khusus untuk pelanggan tetap seperti promo bundling dan diskon langganan. B. Tentukan pesan kunci dan nilai tambahan produk, yaitu pesan kuncinya adalah bisa dinikmati makanan sehat, praktis, dan ramah lingkungan dengan rasa yang tetap lezat. Nilai tambah pokok yaitu menggunakan bahan organik berkualitas tinggi, tidak mengandung pengawet, MSG, atau pemanis buatan. Kemasan ramah lingkungan atau eco-friendly, menyediakan variasi produk mulai dari makanan siap santap, cemilan sehat, hingga minuman kompres. Kembangkan kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon atau penawaran. Kampanye Healthy Week, yaitu promo diskon hingga 40% untuk produk tertentu selama seminggu. Lalu paket bundling Healthy Starter Pack untuk konsumen baru. Ecobit Challenge di media sosial, yaitu tantangan membuat resep sehat menggunakan produk Nutrinest Kitchen. Lalu pemenang mendapatkan hadiah voucher belanja dan paket produk. Ketiga, promo spesial langganan mingguan atau bulanan, paket langganan dan potongan harga hingga 20%, bonus produk gratis untuk pelanggan baru. Keempat, flash sale dan diskon khusus event, yaitu flash sale di Shopee dan Tokopedia pada tanggal kembar, double date sales. Promo bundling khususnya saat hari besar seperti Hari Gizi Nasional, Hari Bumi, atau Hari Kesehatan Dunia. Kesimpulan yaitu strategi pemasaran Nutrinest Kitchen mengintegrasikan tren makanan sehat dengan kekuatan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dengan memahami perilaku konsumen. Memilih platform yang tepat dan mengoptimalkan kampanye pemasaran yang menarik dan edukatif. Nutrinest Kitchen dapat memperkuat brand positioning sebagai penyedia makanan sehat berkualitas dan ramah lingkungan. Kampanye berbasis diskon, kolaborasi dengan influencer, dan fokus pada konten edukatif akan memperkuat koneksi dengan target konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.